rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 25 bulan September tahun 2023, kami, penjabat Bupati Maluku Tengah, secara resmi melantik saudara-saudara. 1. Abraham Tuana Kota sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hulaliu, Kecamatan Loharu. 2. Samuel JS Rajawani Esos sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kariu, Kecamatan Loharu. 3. Yordanus Kolawa sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Aketernate, Kecamatan Seram Utara Timur Seri. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa SPI MSc, mengambil sumpah jabatan dan melantik Kepala Pemerintah Negeri Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Aketernate, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 25 September 2023, bertempat di kantor Bupati Maluku Tengah. Turut hadir dalam acara tersebut, staf ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD Lingkup Pemda Maluku Tengah, tokoh agama bersama Saniri Negeri. Penjabat Bupati Maluku Tengah dalam sambutannya mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya pelantikan ini karena merupakan manifestasi tata kelola pemerintahan, khususnya menyangkut pemerintahan negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri yang telah dilantik, Penjabat Bupati Maluku Tengah juga mengharapkan agar tetap mendukung program-program pemerintah daerah ke depannya, terutama dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim. Penjabat Bupati Maluku Tengah juga mengingatkan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri agar tetap melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya pelantikan ini karena merupakan manifestasi tata kelola pemerintahan, khususnya menyangkut pemerintah negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Kepada saudara-saudara yang telah dilantik, saya tegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban sangat berat. Saya harapkan agar saudara-saudara dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan segera melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua elemen masyarakat, serta membangun relasi yang harmonis dan damai di tengah masyarakat termasuk negeri-negeri lain di sekitar wilayah kalian agar tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis. Terkait dengan hak, kewajiban dan tugas-tugas dan fungsi dalam pemerintahan desa, terutama pengelolaan dana desa, maka saya perlu mengingatkan kepada saudara-saudara agar melaksanakan pengelolaan dana desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan pembangunan negeri. Gunakanlah ADD dan DD secara baik dan akuntabel. Jangan sampai saudara-saudara terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan pengelolaan dana desa. Dalam terkait dengan ADD dan DD, beberapa waktu yang lalu saya melakukan kunjungan dan pertemuan dengan seluruh masyarakat, maka untuk pencairan tahap ketiga atau 4, saya mintakan agar segera didata kaum duafa atau orang-orang yang tidak berkecukupan by name by address, yaitu anak yatim piatu, anak yatim, kemudian anak piatu di bawah 18 tahun, lalu orang tua di atas 70 tahun yang memang sudah tidak bekerja lagi. Ini harus segera karena saya ultimatum hari Rabu ini batas terakhir kepada bapak-bapak segera melaksanakan karena kita akan memberikan bantuan kepada mereka yang merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. Sehingga dalam penggunaan ADD dan DD ini kita akan juga melakukan perubahan untuk alokasi kepada mereka. Tentunya ini merupakan sinergi berapa dari desa, berapa dari kabupaten.
Yang kedua, setelah itu kita naikkan insentif kepada kepala pemerintah negeri dan para staf. Untuk kepala pemerintah negeri itu dari 3,5 menjadi 5 juta. Yang lain menyesuaikan untuk staf di bawah. Jadi sebelum saudara-saudara melakukan perubahan untuk menaikkan gaji saudara-saudara dan staf, lengkapi dulu nama-nama yang saya bilang tadi, kamu bapak, baik dan atas, nanti dibantu oleh tim dari pemerintah daerah, ada pemerintahan dan ada pemberdayaan. Dinas pemerintah, bagian pemerintahan dan dinas pemberdayaan. Ini harus segera karena kita harus memberikan layanan kepada saudara-saudara kita, keluarga yang kurang mampu. Saya titipkan juga penyelesaian masalah stunting. Pastikan setiap bulan posyandu jalan, jadwalnya pastikan sudah diketahui, dan pastikan semua balita dan ibu hamil terjangkau dalam pelayanan dan pemberian makanan tambahan. Sinergitas, koordinasi dengan PKK, dengan kesehatan, dengan BKKBN dan dengan para kaders untuk bersama kita keroyok potong pele stunting. Dan akan dilaksanakan lomba inovasi Gema Duta Parenting, gerakan bersama Duta Parenting, potong pele stunting. Ada kewajiban kita, kewajiban masyarakat, IMB dan PBB. Mungkin yang lebih penting adalah PBB, supaya pelaksanaan pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik. Harus ada kewajiban daripada warga masyarakat selaku warga negara yang baik bisa membayar PBB. Jadi kalau ada aparat datang, tolong juga dukung, lalu sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kita bisa mencapai target. Dan khusus kepada penjabat kepala pemerintahan negeri, saya harapkan agar saudara-saudara dapat segera memfasilitasi penyelesaian masalah internal mata rumah perintah, sehingga tahapan pemilihan kepala pemerintahan negeri yang definitif bisa segera dilaksanakan. Saya ingatkan juga kepada para kepala pemerintah negeri dan pejabat kepala pemerintah negeri agar saudara-saudara selalu proaktif dan bijaksana dalam meminimalisir potensi konflik sekecil apapun serta menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mari kita dukung bersama tugas TNI Polri dalam menjaga Kamtibmas di daerah ini. Saya juga berharap agar penjabat kepala pemerintahan negeri bersama lembaga adat dapat secara cepat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negeri agar tidak menimbulkan konflik.